Selamat datang di channel Hellas ID. Jangan lupa subscribe, like, and comment-nya karena semuanya itu gratis, tidak merugikan kalian. Jadi silakan subscribe dan selamat menonton. Baik, kembali lagi di channel Hellas ID. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Python neural lagi. Natural Language Processing, yaitu yang biasa kita kenal dengan NLP, yaitu bahasa alami ya. Nah, di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah dari kecerdasan buatan. Nah, di sini ada beberapa chapter yang pastinya 1 sampai 8 lah kalau nggak salah ya. Sampai 8 di sini ada daftar isinya juga, kontributornya juga. Nah, ini adalah table of content, daftar isinya. Chapter 1, chapter 2, chapter 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pastinya kita akan membahas mengenai yang pertama dulu, yaitu Learning NLP Basic. Jadi dasar dari pembelajaran bahasa alami ya. Nah, di sini ada yang poin-poinnya itu technical, dividing, gitu kan, part of speech, word streaming, combining, removing stop word. Nah, oke. Nah, ini tuh yang namanya ada tokenizing, terus juga tokenizing, terus filtering, terus steaming, tagging, dan analyzing. Itu termasuknya dari text mining ya. Nah, langsung aja. Oh, sebelumnya ini saya dapatkan modulnya dari sini. Saya mau dapat modulnya dari sini. Nah, di sini saya ngefork dari publishing ya. Di sini Pax Publishing Python Neural Network gitu kan. Nah, di sini jika pengen source code-nya ya, bisa pengen belajar gitu untuk source code-nya di sini. Nah, ini udah saya fork, jadi nanti saya sertakan linknya ada di deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa belajar juga untuk codingannya. Nah, kembali lagi ke sini. Kita akan ke bagian learning NLP-nya di sini ya. Mana sih? Nah, yang pertama nih, itu basic learning NLP ya. Nah, NLP ini Natural Language Processing Project. Nah, kemudian di dalamnya ada beberapa poin-poin. Yang pertama itu dividing sentence, text, part speech tagging, stemming, combining, removing stop word. Jadi tagging ini dia akan menseleksi kata juga, dia juga akan stemming tuh. Jadi kalau misalnya ada kata salting gitu, dia akan mengambil default dari katanya ya seperti itu salt gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, tokenizing dia akan menyeleksi kata kalimat ya. Jadi misalnya aku, kamu, dan kenangan misal. Berarti nanti di tokenizing berarti jadi aku, koma, kamu, koma, kenangan, koma, ini, koma gitu. Dan sebagai untuk tagging juga sama ya. Jadi proses apa namanya? Seleksi data juga. Nah, di sini ada technical requirement. Nanti teman-teman buka aja langsung menggunakan speeder ya. Jadi menggunakan Conda. Di sini saya menggunakan environment yang defaultnya dari saya yang akan digunakan terus-terusan. Jadi sebentar. Nah, kayak gini. Ini kan Conda yang saya punya nih environmentnya. Di sini ada environmentnya yaitu sesi belajar dan base root. Pasti teman-teman sebelum membuat environment ada yang namanya base root saja kan, ini aja tanpa ada sesi belajar gitu. Nah, kita tinggal ke environment aja. Nanti kita create aja di sini nih. Create nanti akan muncul seperti ini. Tapi nanti kalian install manual lagi di sini untuk library modul-modul yang dibutuhkannya gitu. Seperti skitlearn, numpy, pandas, keras, terus apalagi dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi ini environment yang saya pakai itu yang ini. Sesi belajar nanti tinggal diinstal aja semuanya di sini nih. Speeder, Jupyter dan sebagainya ya sesuai kebutuhan. Nah, di sini sudah saya buka Jupyternya, speedernya. Nah, nanti teman-teman install pip install NLTK ya. Pip install NLTK bisa diinstal lewat
terminal dari sini, bisa terminal dari apa namanya Anaconda-nya, atau bisa langsung dari speedernya gitu. Nah, di sini. Oke ya. Nah, jadi di sini itu udah ya, udah jadi dua slide kayak gini. Nah, nanti pip install NLTK gitu. Jadi ketika pip install NLTK kita gedein aja. Nah, di sini kita bisa langsung dari sini ya, pip install NLTK gitu. Bisa seperti ini ya. So, kita gedein aja. Kita coba di enter ya. Kita tunggu proses. Nah, di sini ada already, berarti sudah ada ya. Nanti tinggal lakukan hal yang sama aja. Nah, kemudian di sini Python kita harus download yang namanya Encore Web SM untuk ngeload di sini nih. Kelihatan nggak di sini nih, kita loadnya di sini. Nah, waktu aku nginstal, aku menggunakan dari terminal ini ya. Jadi aku nginstalnya di sini nih, di environment sesi belajar. Nah, di sini kan ada command prompt-nya tadi. Nah, kalian teman-teman tinggal ikutin aja, bisa juga ya dari situ. Karena aku nginstal dari speeder, dia tidak mau tadi, error. Nih, kalau nggak salah di sini ya. Mana sih? Nah, nih. Error tadi aku coba. Jadi ya udahlah ke terminal lain aja. Nah, kemudian download ini. Jadi kita import dulu yang namanya NLTK di sini ya. Kita tulis import dulu, kemudian kita enter aja. Nah, di sini sudah masuk ke importnya. Baru kita copy aja ininya, kemudian kita paste di sini. Nah, nanti dia akan ngedownload hasilnya ya. Nah, tinggal diklik aja gitu. Nah, udah untuk ininya. Nah, kemudian ini untuk Python Dividend Sensei. Oh, ini untuk file yang pertama ya. Jadi untuk file yang pertama kita buka dulu. Nah, ini dividen itu sentence. Oke, kita kecilin dulu ini ya. Kelihatan gak sih? Kelihatan lah ya. Nggak kelihatan sih. Nah, kelihatan ya. Nah, ini adalah filenya yang dividen itu sentence ini. Yang pertama get started ya. Nah, ini apa bang katanya? Kok ini ada dividen ini? Nah, nanti di sini tuh bisa ditaruh, bisa diinstal juga di sini gitu. Jadi nanti kita taruh aja di sini. Dia bakal nginstal juga nanti modul chapter 1 sekian ini sekian gitu. Nah, kemudian kita dividing text into sentence. Nah, kita coba copy dulu. Apa sih ini artinya? Jadi untuk ini, untuk bekerja di tingkat dokumen itu sendiri seperti artikel, surat kabar, paragraf atau kalimat ada yang nomor. Saya juga menunjukkan catatan. Oh iya. Jadi nanti teman-teman tinggal baca aja ya untuk pengertiannya, karena setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing dan daya tangkap masing-masing. Nah, untuk memulainya di sini ada yang namanya Sherlock Holmes TXT. Nah, di sini Sherlock Holmes TXT. Holmes satu TXT. Nah, ini ada import NLK. Nah, import NLK spasi dan time juga. Aduh. Ini NLK ini untuk menganalisis teks ya. Jadi untuk ya bisa baca-baca lagi teman-teman untuk library-nya. Yang saya tangkap sih itu. Kemudian ini ada read the books. Jadi di sini ada yang namanya variabel dari tokenizer ya. Ini sebenarnya variabelnya bebas. Kemudian ini adalah library NLTK-nya kita panggil, dan di dalamnya ada kelas yang namanya data dan load untuk tokenizer pang English speaker. Nah, ini bisa dapat dari mana gitu. Nah, ini kita nggak dapat dari yang namanya ini NLTK download pang. Nanti di sini itu udah otomatis tersimpan di direktori app data. Itu direktori yang biasanya hidden gitu, yang ke apa namanya, yang di hidden lah pokoknya. Nah, nanti di sini udah nggak direktori otomatis ya di sini. Nah, kemudian udah setelah itu di sini ada variabel lagi yang namanya NLP.
ada library specie juga, kemudian kita load encode webnya ya, encode webnya. Jadi yang kita download tadi gitu, yang mana sih? Yang di terminal di sini. Nah, ini nih, encode web. Nah, sudah ya, sudah terpenuhi. Kemudian di sini ada yang namanya function read text file gitu, dan di dalamnya adalah file name, itu nama filenya ya. Jadi kita buat variabel yang namanya file, kemudian di open nama filenya r. R ini read ya, jadi ada yang namanya r, ada yang namanya rb, ada yang namanya wb, ada yang namanya w gitu kan. RB itu write binary, kalau WB itu write binary gitu. Jadi untuk membaca, untuk menulis, untuk membaca gitu. Kita di sini dikasihnya untuk membaca saja gitu. Jadi tidak bisa menulis gitu. Dan encode UTF-8 ya. Nah, kemudian di return ya, dikembalikan nilainya file ini, kemudian kita baca di read. Ada juga function yang namanya preprocessing text, yang di dalamnya itu dikasih parameter teks gitu. Jadi kita buat variabel lagi teks dan kita masukkan teks ini ke sini dari place nih n min n slash backslash n itu kalau di Word ya itu namanya enter gitu atau garis baru lah ibaratnya, garis baru ya, dimana yang garis baru ini kita akan mereplace dengan yang namanya spasi aja gitu, ngerti nggak? Jadi nanti ini ada teks nih kayak gini nih, teks nih. Nah, ini kan teks. Nah, ini woman terus garis baru gitu. Tapi di sini kita replace atau kita ubah. Bukan jadinya bukan garis baru lagi, tapi kita akan menambahkan spasi saja gitu. Kayak gini nih spasi gitu tanpa baris baru gitu. Kita nanti lihat outputnya ya. Kemudian dikembalikan return text. Nah, di sini ada function lagi yang namanya dividend into sentence NLTK. Di dalamnya ada yang namanya parameter text, di mana sentence ini adalah variabel. Kemudian tokenizer kita ngambil dari yang sini, tokenizer ya, dimana tokenizernya ini kita apa namanya berikan metode tokenizer juga, tokenize gitu, tokenize. Nah, di sini itu kelas tokenize, dalamnya ada teks gitu kan, kita return kembalikan nilainya. Nah, di sini juga ada dividend into sentence teks gitu kan. Nah, ini juga doc kita variabel dan NLP ini dari sini. Berarti dia di dalamnya dibungkus oleh spasi load ya, function dari ini teks. Nah, di dalamnya akan mengembalikan return gitu jadi sentence. Nah, sentence akan dikembalikan gitu nilainya. Nah, terus juga ini ada function lagi. Ini juga ada function main ya, function utamanya gitu yang untuk penggeraknya gitu. Untuk mengaktifkan semua dari functionnya gitu kan. Dari Sherlock Home text ini variabel, kemudian kita akan membaca teksnya dari file chapter 1 ini nih. Teman-teman kalau mau ngambil link dari sini tinggal klik kanan aja, kemudian copy relative path ya. Copy relative path, kemudian kita pastekan di sini misal. Daripada teman-teman harus nulis manual ya. Nah, ini kan kosong nih, kemudian kita paste aja. Nah, gitu kan. Jadi lebih simpel ya. Nah, kemudian ada processing text juga, home Sherlock text dari sini nih. Kita masukin ke sini processing text. Nah, kemudian kita panggil nih untuk metode mainnya. Nah, di sini. Jadi ini adalah variabel khusus ya yang namanya name, dan juga ini ada namanya string dari main. Dimana kita akan memanggil data dari function main. Nih. Nih, ya. Start time gitu. Nah, oke, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kalau kita running, nah, dia ada error di sini nih. Sebentar. Perasaan tadi itu nggak ada error ya. Kok jadi ada error ya?
Kenapa ada error guys ya? Tadi nggak ada loh. Waduh. Tuh kan nggak ada error kan jadinya. Oke. Nah, jadi di sini tuh sudah kelihatan ya bahwasannya kita cek. Nah, ini itu file him. Him itu kemudian di bawahnya di enter gitu. Atau n lah, n. Mana him, mana n. Nah, ini kan di n kan kita nih coba kita gedein lagi ya. Kita kecilkan lagi. Nah, ternyata di setelah him ini kan harusnya kan nyambung ke sana ya. Nyambung ke sana ternyata kita membuat baris baru untuk mention. Nah, kan di fungsinya kita replace nih. Kita replace. Nah, replace. Bahwasanya di mana ada yang namanya garis baru atau enter ataupun apa, dia akan di replace menjadi spasi gitu. Jadi tanpa ada garis baru lagi nantinya. Nah, sini kan him mention, kita cari him mention. Him mention. Nah, di sini harusnya kan ini yang garis baru dong, tapi di sini hanya spasi saja gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk yang studi kasus dari dividing into sentence. Silahkan teman-teman untuk baca-baca sendiri aja, mengerti codingannya sendiri masing-masing. Karena setiap orang juga memiliki pandangan dan pengertian mengenai codingan itu berbeda-beda ya. Jadi sesuai teman-teman aja. Oke. Selanjutnya kita akan ke modul lagi nih. Kita cari modul lagi nih. Nah, di sini untuk spasi juga sama ya. Kita kan di sini menggunakan spasi juga nih, import spasi dari sini spasinya. Gitu kan untuk membaca web yang Encore Web SM ini. Nah, kemudian kita untuk penjelasannya teman-teman bisa baca ya nih di bagaimana ini bisa bekerja gitu kan. Nah, sok bisa dibaca aja. Nah, tokenizer, pickle gitu kan. Nah, kemudian kita akan beralih ke tokenizing. Tokenization, gila, harus. Nah, di sini tokenization, tokenization. Nah, kita clear dulu ya, guys ya. Nah, oke, di sini kita akan membuat tokenizer, bukan membuat sih, kita lebih menganalisis ya. Nah, get started gitu kan. Nah, di sini ada import. Gimana tokenizing tuh gini loh, guys. Jadi kayak ini kan ada outputnya nih. Nah, misalnya aja kamu hari ini makan apa gitu kan. Nah, kita di tokenizing nih. Jadinya kamu, hari, makan, apa, Jadi setiap katanya itu di ini gitu. Apa sih namanya? Di koma, apa sih namanya? Dipisahin gitulah. Buarnya gitulah. Nah, jadi dia akan mengambil per kata aja gitu. Itu namanya tokenizing. Memotong kalimat gitu. Jadi per kata. Selanjutnya udah seperti ini. Teman-teman bisa baca aja codingannya ya. Kalau saya jelasin satu persatu mungkin banyak banget waktu yang dibutuhkan. Jadi mengerti sendiri aja. Nanti kalau misalnya teman-teman ada error nih seperti ini. Nah, errornya seperti ini nih. Teman-teman tinggal ikutin aja yang merah-merahnya ini ya. Import LTK dan bla 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 gitu kan. Nanti dia akan running, nanti dia akan ngedownload dan ngejalanin untuk fungsinya. Ya. Jadi ikutin aja. Nah, di sini udah ya sesuai dan seperti ini codingannya sama. Mungkin saya jelaskan sedikit untuk bagian mainnya ini. Untuk bagian main juga sama ya. Jadi kita akan mengeksekusi langsung aja. Karena ini udah jelas banget codingannya ya. Oke, kita langsung coba running aja ya. Nah, dia akan mengambil kata per kata gitu dari sini nih. Sama ya. Tuh kan. Kata-katanya dari mana, Bang? Gitu kan. Kata-katanya dari sini nih. Dari apa namanya? Ini nih Sherlock. Nggak kelihatan lagi. Ini dari sini nih. Dari sini kata-katanya.
dia diambil gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Untuk bagian tokenizing, untuk codingannya udah saya sertakan di deskripsi ya. Kemudian mana lagi nih? Getting started udah ya. Word streaming. Jadi word streaming ini kegunaannya yaitu ketika ada yang namanya kata imbuhan, apa bukan kata imbuhan ya, kayak misalnya learning. Nah, contohnya learning ya. Dia akan mengubah menjadi learn gitu. Nah, kayak gini nih. Mana sih? Nih, leavers. Dia akan merubah jadi leave. Booking, book, read, read gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itulah. Kita langsung praktek aja di sini ya. Itu codingannya silahkan untuk teman-teman download ya. Biar teman-teman bisa belajar. Mana sih ini? Streaming ya, watch streaming, watch streaming. Streaming. Nah, di sini nih. Oke. Word. Nah, nanti di sini pasti teman-teman ada error yang namanya import NLK. Nah, nanti kan saya sudah kasih tahu tuh untuk caranya. Nah, di sini kita langsung running aja. Nah, dia akan muncul seperti ini. Salt gitu. Coba kita ubah ya. Misalnya kita ubah nih, kita tambahin lah salting. Kita tambahin menjadi screening misalnya. Apa sih jangan screening? eh Gaming misalnya. Gaming gitu kan. Kemudian kita run. Nah, di sini jadinya tulisan game, ya kan? Tadinya gaming jadi game. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Yang penting teman-teman ngerti apa tujuan dari streaming gitu. Ngerti dulu aja ya guys ya. Nah, kemudian lemmatization. Kita coba lemmatization. Nah, untuk lemmatization ini apa ya? Coba kita running aja kali ya, biar lebih jelas. Kita hapus dulu nih. Bisa kebaca nggak? Nih jadi pas ini tuh masa tuhnya jadi gede ya. NNP save AVN gitu. Jadi di post mapping apa sih ini tuh? Coba bentar. Aku copy dulu. Jadi teknik yang mirip dengan steaming. Oh, teknik yang mirip dengan steaming, guys. Lemmatization perbedaannya adalah lemmatisasi itu memberikan kita kata nyata, yaitu bentuk kono kono kanoniknya sebagai contoh lemma dari kata kucing adalah kucing dan lemma untuk kata dari adalah lari. Kurang lebih seperti itu sih guys. Nah, yang penting inilah nggak error ya. Ini untuk lemma di lemmatization gitu kan. Selanjutnya kita akan ke stop word, removing stop word. Mana sih? Mana ya, removing stop word. Nah, untuk removing stop word ini untuk apa ya? Kita coba baca dulu guys. Jadi ketika kita bekerja dengan kata-kata, terutama jika kita mempertimbangkan semantik kata-kata, kadang kita perlu mengucapkan beberapa kata yang sangat sering yang tidak membawa substansi makna kalimat. Tetapi bisa kita dan oh alah ya. Coba kita running dulu guys. Nah, di sini guys, ternyata di sini tuh kita akan mengambil kata-kata yang pentingnya saja nih. Seperti filtering ini kayaknya nih. Jadi kan ada tokenizing, filtering, steaming, tagging, analyzing. Jadi kalau filtering ini dari pengambilan kata tokenizing, proses tokenizing kan kita per kata, tetapi kita disaring lagi nih kata yang tidak penting itu seperti di, terus kita, tetapi. Nah, pokoknya kata-kata yang seperti itulah bisa. Nah, ini nih contohnya nih. Gitu dipisahkan gitu. Nah, gitu kan. His, was, to. Nah, itu dipisahkan ternyata, guys. Nah, untuk codingannya seperti ini ya.
Jadi nanti kalau ada error yang merah-merah kayak gitu, tinggal ikutin aja errornya ya guys ya. Nah, selanjutnya kita kemana lagi nih? Selanjutnya kita akan, oh ternyata sudah habis guys. Untuk bagian 1 Learning NLP kurang lebihnya mohon maaf. Untuk source code-nya saya sertakan di deskripsi. Silahkan mencoba dan terima kasih guys.